Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Perkenalkan, saya Anissa Putri Gita Cayani dengan NIM 231161534 akan present mengenai The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocols. Fokus of content kita yang pertama adalah Fundamental Goals of the Internet Architecture, yang kedua Architectural Flexibility and Survivability, yang ketiga Goals and Challenge in Internet Architecture Evolution, beserta dengan summary dari ketiga poin tersebut. Yang keempat discussion, yang kelima limitation, yang keenam opinion, dan terakhir yang ketujuh adalah conclusion. Introduction. Selama 15 tahun terakhir, Badan Proyek Penelitian Lanjutan Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, telah mengembangkan protokol untuk jaringan paket switch. Protokol ini termasuk TCP/IP yang kini menjadi standar Internet Networking Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan telah memengaruhi protokol lain termasuk konfigurasi protokol ISO tanpa koneksi. Filosofi desain telah berkembang signifikan dengan datagram menjadi ciri khas protokol tersebut. Memahami sejarah arsitektur internet memberikan konteks bagi pengembangan desain saat ini dan konfigurasi protokol ISO tanpa koneksi. Yang pertama, Fundamental Goals of the Internet Architecture Effective Multiplex Utilization. Proyek Internet DARPA bertujuan untuk mengembangkan teknik penggunaan jaringan multiplex dengan fokus pada manajemen, sumber daya, dan integrasi teknologi untuk jaringan yang efisien. Yang pertama, multiplex utilization, mengembangkan teknik efektif untuk pemanfaatan jaringan yang terhubung dengan fokus pada manajemen sumber daya dan akuntabilitas. Yang kedua, research management, mengatasi tantangan manajemen sumber daya dan integrasi berbagai teknologi jaringan untuk mencapai jaringan yang lancar dan efisien. Yang ketiga, accountability, sumber daya dalam arsitektur internet harus dapat dipertanggungjawabkan, menekankan pentingnya pengelolaan dan pemantauan penggunaan sumber daya dalam internet. Poin 1.2 yaitu Types of Service and Network Integration, mengintegrasikan berbagai jaringan ke dalam utilitas umum melalui penggunaan gateway untuk memastikan jaringan yang baik. Yang pertama, Type of Service, mendukung berbagai layanan komunikasi dan jaringan, serta menyediakan layanan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang beragam. Yang kedua, Network Integration, fokus pada integrasi entitas terpisah ke dalam utilitas bersama dengan penekanan pada jaringan. Yang ketiga, Interconnecting Networks, yaitu internet menghubungkan berbagai jaringan menggunakan gateway untuk integrasi yang lebih luas. Poin 1.3 yaitu Distribute Management and Cost Effectiveness, memungkinkan perusahaan mengelola gateway dan jaringan secara terdistribusi dengan algoritma perutuan 2 tingkat untuk efisiensi biaya dan pemantauan sumber daya internet. Yang pertama, Distribute Management, memfasilitasi manajemen terdistribusi oleh organisasi, mengelola gateway dan jaringan, serta menggunakan algoritma perutuan 2 tingkat untuk efisiensi sumber daya. Yang kedua, Cost Effectiveness, meski hemat biaya, lebih mengutamakan manajemen terdistribusi dan dukungan untuk berbagai jaringan, mencerminkan kompromi dalam optimalisasi. Yang ketiga, Resource Accountability, yaitu mengatasi tantangan akuntabilitas aliran paket dengan pengakuan perlunya alat pemantauan dan pengelolaan sumber daya internet. Section 2, Architectural Flexibility and Survivability, 2.1 Datagram Based Architecture. Protokol internet menggunakan mode datagram fleksibel dan adaptif untuk berbagai jaringan dan komunikasi dengan fokus pada kelangsungan dalam kegagalan. Yang pertama, Connectional Service. Protokol internet menggunakan mode datagram yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai jenis jaringan dan kebutuhan komunikasi. Yang kedua, Flexibility and Adaptability. Penggunaan datagram memungkinkan berbagai layanan di seluruh jaringan, menunjukkan fleksibilitas arsitektur internet. Yang ketiga, Survivability. Arsitektur mengutamakan kelangsungan dalam menghadapi kegagalan, memastikan internet tetap berfungsi selama gangguan internet. Poin 2.2 yaitu Engineering, Realization, and Service Variability. Arsitektur internet menggabungkan protokol transportasi dan jaringan untuk fleksibilitas layanan. Implementasi bisa redundan untuk kelangsungan dan rekonfigurasi, atau rentan terhadap partisi jaringan karena konektivitas tunggal. Yang pertama, Realization and Service Variability. Protokol dan realisasi jaringan berbeda, dapat menawarkan layanan bervariasi, menyoroti keragaman dalam implementasi internet. Yang kedua, Resource Utilization. Arsitektur mengutamakan fleksibilitas layanan dengan berbagai protokol transportasi dan jaringan untuk menyediakan jenis layanan yang beragam. Yang ketiga, Survivability Redundancy, yaitu berbagai implementasi internet memiliki redundansi besar untuk kelangsungan dan rekonfigurasi setelah kegagalan. Sementara yang lain rentan terhadap partisi jaringan karena titik konektivitas tunggal.
Section 2.3 Performance Constraint and Engineering Realization. Arsitektur menghadapi tantangan dalam mengatasi batasan kinerja, menyeimbangkan kebenaran logis dengan optimasi dan menangani masalah kinerja dengan filosofi desain. Yang pertama, performance constraints. Arsitektur kesulitan dalam menetapkan batasan kinerja. Mengakui kesulitan dalam membatasi kinerja sambil memperbolehkan variasi layanan di berbagai realisasi. Yang kedua, engineering challenge. Mengakui tantangan dalam menangani masalah kinerja dan deskripsi kinerja dalam arsitektur, menekankan keseimbangan antara logika dan optimasi kerja. Section 3 Goals and Challenge in Internet Architecture Evolution. 3.1 Evolution of Design Philosophy. Arsitektur internet terus berkembang, mencerminkan perubahan filosofi, desain, dan dampak implementasi. Ekstensi baru terus menantang prinsip yang ada, sementara sejarah internet memengaruhi konfigurasi tanpa koneksi protokol ISO. Yang pertama, Evolution of Design telah berkembang dari awal hingga standar saat ini, mencerminkan perubahan filosofi desain dan dampak implementasi. Dan kedua, Design Principle. Eksistensi menantang prinsip desain yang ada dan memerlukan pemahaman sejarah desain sebagai konteks. Yang ketiga, Relation to ISO Protocol. Konfigurasi tanpa koneksi protokol ISO dipengaruhi oleh sejarah internet, menyoroti dampak filosofi desainnya. Poin 3.2 Challenge in Internet Architecture. Arsitektur internet menghadapi tantangan dalam manajemen terdistribusi dan perusahaan, membutuhkan alat baru untuk pengelolaan sumber daya. Meskipun berupaya hemat biaya, masih ada kesulitan dalam penggunaan dan efisiensi sumber daya di berbagai jaringan dan kebutuhan komunikasi. Yang pertama, challenge in routing. Menghadapi tantangan dan manajemen terdistribusi dalam perusahaan, memerlukan alat baru untuk pengelolaan sumber daya dalam konteks administrasi yang beragam. Yang kedua, cost effectiveness and efficiency. Mengalami kesulitan dalam penggunaan sumber daya dan efisiensi, terutama dengan berbagai jenis jaringan dan kebutuhan komunikasi. Yang ketiga, accountability and monitoring. Mengutamakan dan mengatasi tantangan pemantauan dan pengelolaan sumber daya dalam internet, dengan fokus pada pengembangan alat pengelolaan terdistribusi dan akuntabilitas yang lebih baik. 3.3 Future Direction and Design Extension. Arsitektur internet mengalami pengembangan alat pengelolaan sumber daya baru, mencerminkan evolusi dan potensi ekstensi desain yang baru. Pemahaman sejarahnya penting untuk adaptasi saat ini. Yang pertama, Future of Internet Architecture. Siap untuk generasi baru, alat pengelolaan sumber daya mencerminkan evolusi berkelanjutan untuk potensi desain yang baru. Yang kedua, Impact on Other Protocols. Filosofi desain arsitektur internet telah mempengaruhi set protokol lain, menekankan pentingnya pemahaman konteks, histori, dan evolusi arsitektur internet. Yang ketiga, Relation to Current Design Extension, yaitu pemahaman sejarah desain memberikan konteks penting untuk ekstensi desain saat ini, menyoroti evolusi dan adaptasi berkelanjutan dari arsitektur internet. Summary. Desain protokol internet DARPA oleh David De Klerk menyoroti tujuan fleksibilitas TCP/IP dalam berbagai skenario jaringan. Klerk juga menekankan kesulitan dalam menyeimbangkan keandalan, efisiensi, dan fleksibilitas protokol internet, serta pentingnya keterbukaan dan standarisasi. Melalui pengujian ketat, pengembangan dapat memverifikasi ketahanan protokol internet dalam berbagai pengaturan jaringan. Clark menekankan bahwa protokol internet DARPA dibuat untuk memberikan variasi dan fleksibilitas maksimal dalam penggunaan jaringan, serta memfasilitasi pertumbuhan jaringan yang cepat. Arsitektur protokol internet memungkinkan respon cepat terhadap perubahan dalam lingkungan jaringan, memastikan ketersediaan layanan yang andal dan efisien. Pengembang dapat memverifikasi kehandalan protokol internet melalui pengujian ketat dalam berbagai pengaturan jaringan, memungkinkan pertumbuhan jaringan yang cepat. Clark juga menekankan pentingnya evolusi dan pengujian iteratif dalam pengembangan protokol, yang memastikan bahwa protokol internet tetap relevan dan efektif menghadapi tantangan jaringan yang berubah. Limitation atau batasan kekurangan. Artikel ini kurang membahas implikasi sosial, ekonomi, dan politik dari pengembangan protokol internet DARPA. Seringkali, artikel hanya fokus pada elemen teknis dan desain jaringan, tanpa memberikan gambaran menyeluruh tentang konsekuensi sosial dan ekonomi dari implementasi protokol tersebut. Selain itu, artikel mungkin tidak menyediakan pemeriksaan mendalam tentang sengketa atau kontroversi terkait filosofi desain protokol internet DARPA, seperti masalah variasi, kebebasan berekspresi, atau dominasi pasar oleh perusahaan teknologi tertentu.
Dengan memperluas ruang lingkup diskusi untuk mencakup poin-poin non-teknis dan kontroversial, artikel dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas dan pentingnya protokol internet DARPA dalam konteks yang lebih luas. In my opinion, from this artikel ini mengulas filosofi desain protokol internet DARPA, menekankan fleksibilitas, adaptasi, dan evolusi dalam pengembangan jaringan. Dengan memberikan wawasan yang mendalam tentang pengaruh protokol internet DARPA terhadap pembentukan jaringan saat ini, artikel ini juga menggambarkan tantangan dan peluang dalam dunia koneksi yang terus berubah. Signifikansi artikel ini terletak pada pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas jaringan dan pentingnya menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. In the end, conclusion from the presentation is, arsitektur internet telah sukses dalam aplikasi komersial dan militer, tetapi juga menyoroti perlunya lebih banyak perhatian terhadap akuntansi, pengelolaan, sumber daya, dan administrasi regional. Model datagram telah terbukti efektif dalam mencapai tujuan penting seperti pengelolaan sumber daya dan akuntabilitas, namun belum mampu menangani isu-isu yang lebih kompleks. Konsep flow dapat dianggap sebagai blok yang lebih baik untuk generasi arsitektur berikutnya, memungkinkan kelangsungan hidup dan fleksibilitas sambil menangani dan mengatasi masalah pengelolaan sumber daya dan akuntabilitas. Penelitian ini dalam program internet DARPA sedang menjelajahi blok alternatif untuk mencapai tujuan ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan baik tulisan ataupun lisan. Semoga bermanfaat kepada teman-teman dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.